Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama saya Sumanto dari Jamblang Studio. Di video kali ini saya mau ajarkan bagaimana caranya setting benang, setting ketegangan benang atau tension ya. Jadi untuk penjahit itu penting pengetahuan cara menyetel benang. Kenapa penting? Nih saya contohkan, saya ada kasus biasanya bukan saya toh ya. Semua penjahit apalagi pemula pasti pernah mengalami kasus seperti ini. Jahitannya itu, ini bagian ini mudah-mudahan kelihatan masih bisa di zoom. Nah ini apa namanya brudul kayak ketarik ke bagian atasnya. Kalau bagian sininya mungkin sih nggak terlalu ya, bagian belakangnya ya. Yang bagian sininya itu dia itu kayak brudul ya, kayak ketarik ke atas. Jadi setelannya itu belum tepat. Untuk tutorial cara nyeting tension itu sebenarnya saya sudah pernah ajarkan dulu pakai mesin hitam, kemudian mesin high speed ya. Yang dirubah itu bagian tension atas dan bagian bawah atau yang skoci yang bentuknya seperti ini. Kelihatan enggak ya? Nanti ya saya liatin. Kemudian tapi untuk video kali ini kita akan fokus buat teman-teman yang punya mesin jahit heavy duty seperti ini. Karena ternyata saya juga baru mengalami, karena selama ini saya pakai itu baik-baik saja. Nah itu ternyata bagian tension bawahnya itu harus di setel kalau ada masalah seperti itu. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Nah jadi seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman pakai mesin seperti yang saya punya ini heavy duty dari Singer 4432. Memang saya punyanya ini ya. Saya punyanya ini dan 1306. Tapi saya sering pakainya yang ini. Nah kadang-kadang teman-teman punya permasalahan, ini versi parahnya ya. Jadi benang itu ngawol ke bagian bawah seperti ini ya, seperti ini. Ini penyebab intinya itu setelan teman-teman. Paling sering itu setelan. Kalau pada mesin bagian pada mesin hitam itu ada setelan di bagian depannya itu ya, tinggal diputer-puter. Kalau untuk high speed itu atasnya, kalau ini kan setelannya di bagian ini. Kalau untuk mesin heavy duty setelannya itu tensionnya yang ini. Nah yang ini ya, yang bagian atas. Kalau untuk mesin yang high speed maksud saya, yang mesin gede itu juga ada di bagian depan sini ya. Nah itu tinggal diputer-puter. Untuk yang bagian mesin hitam itu di bagian samping sini. Itu sama, itu tinggal diputer saja ya. Itu untuk setelan bagian atasnya. Nah untuk bagian bawahnya itu ada namanya seperti ini. Ini namanya skoci. Nah ini saya contohkan, ini yang mesin gede, yang ini mesin gede atau mesin high speed. Ini mesin hitam. Sama saja kok fungsinya. Ini untuk tepat bobin. Kalau misalkan ininya terlalu kendor atau terlalu kencang, maka nanti hasilnya nggak bagus. Nyetelnya juga susah. Nah seperti ini kalau misalkan yang bagus itu ketika kita masukkan, nanti kalau dilepaskan dia bisa turun, tapi kalau didiamkan dia akan bisa bertahan di sini gitu ya, gantung. Tapi kalau begitu kita gerakan, nah itu yang bagus seperti itu. Nah ini perlu di setel bagian ininya, silahkan di zoom masih. Nah, sebenarnya saya sudah pernah bahas di video terdahulu. Ini dikencangkan atau dikendorkan sampai kita titik keseimbangan, tinggal dites saja. Kalau terlalu ke kanan misalkan ke sini, dia nanti terlalu kenceng gitu ya. Kalau diturunkan dia nggak bisa, maka terlalu kenceng. Kalau digantung sebenarnya harus dia digerakkan bisa turun, maka kita perlu kendorkan. Ini untuk mesin hitam ya, bagian tension bawahnya ini oke. Untuk mesin ini juga sama ya, ini juga sama, cara kerjanya seperti itu, prinsipnya cara ngetesnya. Kalau saya bilang ini ya jangan terlalu kendor, terlalu kenceng kan susah teman-teman ya, maka standarnya saya seperti itu. Biasanya bagian ini saya kencangkan, kendorkan, ada baut dua ya, ada yang kecil, ada yang gede. Yang dikendorkan yang agak ukuran seini. Ini teman-teman harus pakai obeng yang ukuran kecil ya. Ini ukuran berapa mili? 2 mili lebarnya, kecil banget ini. Nah harus seperti ini, dikendorkan atau dikencangkan. Seperti itu ya, harus posisinya itu pas gantung. Kalau misalkan dalam posisi gantung dia turun otomatis blustrut, nah maka dia berarti terlalu kendor. Tapi kalau digoyang-goyang seperti ini dia nggak mau turun, berarti terlalu kencang. Ini terlalu kencang, saya kendorkan sedikit, kendorkan. Ini saya contohkan sementara untuk yang mesin high speed ya, kalau dan mesin hitam. Nah ini biar pas. Nah ini kalau ini nggak turun sendiri berarti udah oke. Tapi begitu digerakkan dia nanti bisa turun. Nah itu udah oke, jadi nggak terlalu kencang,
nggak terlalu kendor. Itu cara nyetel bagian ininya. Cuman permasalahannya kalau yang ini setelannya itu bagaimana? Kalau bagian atasnya udah jelas ya, ini setelan tension. Nah bagian bawahnya itu kan cuman ada ini. Tak ambil dulu nih ya, apa ini? Bentar, listriknya tak matiin. Kalau tingkat parahnya itu seperti ini, kadang-kadang nih setelannya itu brudulnya atasnya oke nggak masalah, bawahnya malah ketarik banget ya. Nah ini saya coba setel dulu. Ini cara ngambil apa skocinya. Ini dibuka. Kalau ini kan cuman ada bobin teman-teman di sini. Nah ini skocinya itu di sini. Dia itu nggak kelihatan bautnya itu sebenarnya ada di sini ya. Cuman mau nggak mau untuk menyetel ini kalau dirasa terlalu kencang, kadang-kadang kita sudah berusaha nyetel ininya ya. Misalkan terlalu dikencangkan, dikendorkan itu nggak pengaruh. Kadang-kadang ininya yang terlalu kendor atau terlalu kencang. Ya, yuk kita bongkar dulu biar teman-teman ngerti cara nyetel bagian skoci untuk mesin ini apa namanya heavy duty. Tak cari obengnya dulu. Teman-teman pakai obeng bawahnya saja ya. Kalau enggak pakai obeng kecil. Kalau saya kan udah ada di perkakasnya ini bawaan dari Singer. Ini harus dibongkar dulu ya. Ada baut di sini dibongkar dulu. Ini agak ribet tapi memang ya saya tahu saya seperti itu. Soalnya bautnya itu nggak bisa apa namanya nggak praktis. Saya nggak tahu desainnya memang seperti ini ya. Tapi setahu saya baru ngalamin sebenarnya ya, baru beberapa minggu ini. Dari dulu saya pakai udah hampir 2 tahun, ini baru ini dia mungkin nggak tahu seret atau gimana, jadi ternyata rubah. Saya putar-putar bagian tension atasnya kok nggak berubah gitu ya, malah ketarik ke bawah. Oke, yang penting teman-teman ngerti ya inti dari video ini ya. Ini saya ajarkan cara nyetel tension di bagian bawahnya ini. Nah sebenarnya bautnya itu cuman yang ini teman-teman, yang ini bisa disumas sih, yang agak warna kuning. Ini ada lubang di sini. Nah itu bautnya. Kalau teman-teman ini nggak perlu dibongkar juga nggak apa-apa. Ini dipakai obeng yang kecil di sini. Nah ini nanti bisa diputar-putar sedikit. Tapi saya mau coba bongkar biar teman-teman lebih ngerti. Ini kalau kayak gini aja. Nah itu sebenarnya udah bisa dikencangkan atau dikendorkan. Tapi biar tahu cara nyetelnya juga ya, nanti tak ini dulu saya akan bongkar sedikit. Nah bongkarnya yang ini baut yang 2 ini dilepas ya. Sebenarnya dari yang ini juga udah bisa di ini kok tadi kok. Itu kan cuman baut sama, bautnya baut kecil juga. Pakainya obeng yang minus kecil ya. Yang itu mungkin sengaja dikasih warna kuning sama pabrikannya biar mudah ya untuk penandanya gitu bahwa itu baut penting gitu. Nah itu sama seperti skoci, baut skoci yang itu untuk setelan tension. Nah seperti kita ambil dulu ininya, nanti kita pasang lagi. Tapi kalau teman nggak mau ribet, nggak mau ini juga nggak apa-apa, sebenarnya bisa ininya dikendorkan. Nah tak ambil dulu ini ya. Nah ini ya, jadi baut yang ini teman-teman ini perlu dikendorkan atau dikencangkan. Kalau kesini kan kendor gitu ya, dia yang neken bagian sininya ya. Saya ambil apa namanya ini spoolnya seperti ini, saya diselipkan sini biar seperti posisi ini ya. Nanti saya akan coba gantung. Ini terlalu kencang saya pikir, kalau digoyang-goyang ini nggak turun berarti terlalu kencang. Saya akan coba kendorkan seperti itu ya. Kadang-kadang karena mungkin ada kemungkinan ada kotoran gitu ya, kadang-kadang bisa juga. Tapi yang kalau udah dibersihkan tapi masih kenceng atau terlalu kendor berarti ininya ya. Nah ini udah oke. Yang penting dikencang kendorkan, kemudian dicari titik keseimbangannya. Jangan terlalu melusut kalau digantung seperti ini. Tapi teman-teman harus dalam posisi disangkutkan ya. Di bagian ini kan ada pengaitnya. Nah di sini sudah kelihatan ya. Nah, itu ada lubang. Harus benang itu ngait di situ dulu. Ya, harus ngait di sini. Ini tak pasang dulu, pasangnya seperti ini. Harus masuk ke bagian ngait di sini. Nah itu ngait ya. Nah, tak pelankan ya, biar masih itu bisa ngezoom. Seperti ini ya. Oke, kalau dari sini, nah seperti ini ngait. Jadi benangnya nanti bisa ngait, kita bisa atur. Setelah diatur kita coba. Nah ini udah oke sepertinya ya, seperti ini. Nanti kita bisa pasang kembali setelah dirasa setelannya udah cukup ya.
seperti itu. Nanti cara masangnya, nah tak kasih tahu biar nggak kebalik. Nah, dimasukkan saja yang bagian lurus ini, dimasukkan ke sana, ke bawahnya. Bentar, orang sudah masang mana yang gagar. Oke, udah oke. Posisinya itu, nah seperti ini. Yang penting posisinya ini bagian ini apa namanya? Kalau dilihat nanti tep gitu ya di sininya. Udah apanya nggak ini pas gitu. Cara pasnya pin jelaskan nih. Nah ini dibawa dulu, nanti kita setel. Setelah ini kita setel. Agak ribet ya. Nggak apa-apa ya. Yang mau belajar pasti nanti ini perlu kok. Karena saya juga tadinya agak puyeng juga nih. Aduh gimana nih. Soalnya belum ada tutorial yang seperti ini. Saya lihat itu. Bentar, ini tak pakai tangan dulu. Pakai tangan, tak ubet. Ini nanti kencangnya nanti ya kalau sudah dipasang. Nah ini udah saya pasang, kita cari titik agak longgar ya. Jadi prinsipnya teman-teman perhatikan di bagian ujung sini dia itu masih ada kayak sela ya. Nah ini masih di zoom sini, jadi jangan dimepetkan bener itu, jangan ya, harus ada longgar. Ini masih bisa setel kok ininya ya, harus agak longgar memang biar gak koplak gitu ya. Soalnya dia untuk alur benang, kalau ininya terlalu kencang mepet, dia nanti benang nggak bisa muter, nggak bisa apa namanya ngubet gitu, nggak bisa, malah nggak bisa nganyam nanti. Harus dia itu kayak koplak gitu, nggak mepet banget. Antara sini ada jarak, ini juga di sini ada selanya, seperti itu ya. Ini kan setelannya di sini, bisa digoyang-goyang gitu, ditekan aja seperti ini. Baru nanti setelah itu kita kencangkan baut-baut yang di sini biar maksimal kencangnya. Seperti itu ya cara bongkar ini. Bongkar apa namanya, rotari apa ini ya, skoci ya. Ini ya, skoci mesin heavy duty. Prinsipnya sekali lagi cuman baut ini sebenarnya ya, baut yang ini yang paling utama. Nanti kita bisa lakukan pengetesan. Kalau misalkan terlalu kencang kita, oh ya teman-teman, saran saya ketika setelah melakukan pengetesan bagian ini standar, yang ininya diarahkan ke 3 saja dulu untuk standar. Jadi jangan terlalu kendor, jangan terlalu 3 atau 4 boleh, 3 saja. Nanti kalau dirasa kurang ininya baru dikencangkan atau dikendorkan. Seperti itu ya. Oke, saya mau pasang dulu ininya. Set. Yang penting teman-teman biar ngerti ya kalau masang ini apa namanya, biar nyetelnya, karena ini basic sekali, nggak usah apa namanya ke bengkel gitu, cuman tension. Kalau nggak tahu cara bongkar kan, saya nggak cuma ajar cara bongkar ya, tak ajarkan masangnya juga. Nah ini bautnya dipasang lagi, nanti kita coba tes. Kalau misalkan dirasa belum pas ya berarti ada yang kendor. Intinya cuma itu toh kok. Kalau misalkan benang terlalu bawah atau terlalu naik. Oke, tak pancing dulu benang bawahnya. Set. Nah ini udah ngait, kita pasang sepatunya. Kita coba tes. Kita nyalakan dulu mesinnya, tak genjot, tak singkirkan ya. Oke, bentar, ini ada yang salah, ininya kelepas. Oh ini kalau masang ini harus ke sini ya, muternya tadi salah. Sini, sini harus bener-bener ngait ya, tik gitu. Tadi belum ngait banget berarti, lepas soalnya. Oke, ini kendor sedikit.
jahit lagi. Kita jahit ya, tes dulu. Nah, sip. Hasilnya sudah mantap teman-teman, udah nggak merudu lagi. Seperti ini hasilnya. Ini benangnya saya sengaja pakai yang dua warna, ini hijau tua, ini biru. Ini udah oke. Kalau tadi masih kendor ya, karena salah masangnya ini bobinnya. Kalau ini tadi parah banget ya, karena tadi itu ke bawah itu terlalu kencang, atasnya saya bikin 0 tadi. Seperti itu ya. Intinya kalau teman-teman untuk yang punya kendala jahitan khusus seperti ini atau terlalu tarik ke bawah, coba perhatikan alur benangnya udah benar belum ya. Kalau udah benar berarti setelan ininya yang bermasalah. Coba ininya diposisikan, standarnya kasih 3 saja, 3 atau 4 nggak masalah, 3. Kalau misalkan masih terlalu dipolkan ke sini, dia masih narik ke bawah, kadang-kadang udah nyampe mentok sini ya, sampai 9 dia tetap narik ke bawah, itu berarti ada masalah di bagian tadi skoci yang bawah itu. Silahkan lakukan dengan cara yang tadi saya ajarkan, semoga nanti bisa terselesaikan permasalahannya. Nah, demikian ya untuk tutorial cara setting tension atau ketegangan benang pada mesin jahit Heavy Duty 4432 ini ya. Silahkan kalau ada yang kurang jelas tanyakan di kolom komentar, nanti insya Allah saya bikinkan videonya. Saya Sumanto bersama Jamblang Studio, belajar menjahit jadi lebih mudah dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.